Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah, bil khusus Ketua DKM Masjid As-Samaniyah Bapak Haji Agus Mulyono. Terus nggih? Takutnya salah. Yang semoga beliau beserta jajarannya dan jamaahnya semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan wabil khusus Ketua Majelis Ta'lim ibu-ibu Masjid As-Samaniyah Ibu Lindawati nggih. Yang semoga beliau beserta jajarannya dan jamaahnya juga semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan wabil khusus pula Bapak RW 8. Yang mana orangnya? Oh betul hadir nih. Dan para Bapak Ibu RT yang semoga Bapak RW dan Bapak RT beserta warganya juga semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Ada seksi bidang dakwah Bapak Ustadz Yusuf Perdana, insyaallah. Ini kumpul depan orang Jawa Timur semua. Ya, semoga beliau dalam mengemban amanah sebagai seksi bidang dakwah bisa menyebarluaskan dakwahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin insyaallah. Pertama-tama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih.
Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin, Allahumma amin insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rizki yang tak terduga. Di tempatnya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin, Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a ila yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah. Islam itu mulia tanpa syarat kalau Islamnya, karena Allah menyatakan innad dina indallahil Islam, bahwa agama yang diridhoi di sisi Allah itu hanya Islam. Maka berbagai macam upaya untuk menjatuhkan Islam itu tidak bisa, karena al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada ajaran Islam. Bahkan di negeri di mana Islam disalahpahami, tidak jarang banyak yang masuk Islam malahan. Ketika Pentagon dan WTC ditabrak oleh dua pesawat itu sempat beredar di Amerika istilah Islam is teroris. Islam apa?
is teroris, kata mereka. Dan di hari itu menurut berita yang pernah saya ketahui, terjemahan Al-Quran di Amerika saat itu habis di toko-toko, karena orang penasaran Islam itu kayak apa sih. Gara-gara ada istilah Islam is teroris itu. Nah terus qaddarallah, gara-gara itu malah umat Islamnya naik sampai 300%. Dari mana saya tahu? Saya nonton berita saat itu VOA Metro TV. Nah, di situ diberitakan bahwa pasca kejadian Pentagon dan WTC itu, pasca itu ada 3 keyakinan yang pemeluknya naik drastis. Yang pertama Islam sampai 300%. Yang kedua Injili, saya nggak tahu berapa naiknya. Yang ketiga ateis. Ini 3 keyakinan yang naik drastis pasca Pentagon dan PTC ditabrak oleh 2 pesawat itu. Bahkan ada seorang kawan ustadz yang baru pulang dari Amerika, dia cerita pasca itu ya, beberapa waktu setelah itulah pokoknya. Beliau bilang dulu sebelum kejadian itu di Amerika itu 4 kota 1 masjid. Sekarang kata beliau 1 kota bisa 4 masjid katanya. Kalau dulu 4 kota 1 masjid. Kalau sekarang 4 masjid dalam 1 kota. Terus ada jamaah saya yang pernah lama tinggal sana cerita, betul Ustadz, memang sekarang banyak masjid katanya. Itu alhamdulillah. Itu yang saya bilang tadi, bahwa Islam ini mulia tanpa syarat. Karena Allah langsung yang memuliakan. Makanya Islam ini kemuliaannya dijamin oleh Allah. Itu Islamnya. Tapi kita umat Islamnya itu mulia dengan syarat. Kalau syarat-syarat kemuliaan kita penuhi, maka kita betul-betul mulia. Tapi kalau syarat-syarat kemuliaan tidak dipenuhi, maka jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri sendiri kalau kita menjadi terhina kemudian. Saya ulang kalau Islamnya mulia tanpa syarat, karena Allah langsung yang memuliakan Islam. Tapi kita umat Islam ini mulia dengan syarat. Artinya apa? Kalau syarat-syarat kemuliaan kita penuhi, kita betul-betul mulia. Karena dimuliakan oleh Allah, karena kita memenuhi syarat kemuliaan. Tapi kalau syarat kemuliaan tidak kita penuhi, jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri sendiri kalau kita jadi terhina. Di masa lalu ketika muslimin betul-betul memenuhi syarat-syarat kemuliaan, Islam sudah pernah berjaya berabad-abad. Mulai dari Khulafaur Rasyidin, Daulah Bani Umayyah, Daulah Bani Abbasiyah, terakhir Turki Utsmani ini. Islam sudah pernah berjaya berabad-abad menguasai dunia atau menguasai sekian benua. Tapi sejarah juga mencatat jatuhnya daulah-daulah itu bermula juga ketika pemimpinnya dan rakyatnya tidak memenuhi syarat-syarat kemuliaan. Semakin jauh dari ajaran agama ini, makanya akhirnya satu persatu hancur daulah-daulah yang sudah berjaya berabad-abad itu. Karenanya kemudian patutlah kita mencermati syarat-syarat kemuliaan itu agar kita ini betul-betul dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, hafizoni wa hafizakumullah. Dalam satu kesempatan ada jamaah yang nanya ke saya. Beliau menanyakan surah Ali Imran ayat 26 itu.
Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Apa pertanyaan beliau? Ustadz, dalam ayat ini diceritakan Allah akan muliakan siapapun yang Allah kehendaki, Allah akan hinakan siapapun yang Allah kehendaki, kata dia. Kata dia nanya gini, kalau ujung-ujungnya yang dikehendaki oleh Allah yang akan menjadi mulia, dan yang dikehendaki oleh Allah terhina, dia akan terhina. Kata dia nanya gini, terus buat apa kita berusaha, katanya. Kalau ujungnya yang mulia yang dikehendaki oleh Allah, yang terhina yang dikehendaki oleh Allah. Kata dia, buat apa kita berusaha kalau ujung-ujungnya seperti itu, kata yang bersangkutan begitu. Maka saya jawab, ayat itu betul Pak, nggak salah. Memang yang mulia adalah yang dikehendaki oleh Allah mulia. Yang terhina yang dikehendaki oleh Allah hina. Itu betul, tidak salah. Dan di dalam Al-Quran Allah sudah memberitahukan bocoran jawabannya. Siapa-siapa yang dikehendaki mulia dan siapa-siapa yang dikehendaki hina. Jadi di Al-Quran itu sudah ada Pak bocoran jawabannya tentang siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah mulia dan siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah hina. Kalau kita mencocokkan diri kita dengan amaliyah orang-orang yang dikehendaki mulia oleh Allah, maka kita akan betul-betul mulia. Dan kalau kita mencocoki amaliyahnya orang-orang yang Allah kehendaki hina, maka kita akan terhina. Maka terus kemudian saya sebutkan di Al-Quran itu Pak, ada orang-orang yang Allah kehendaki mulia. Kalau kita ngikuti jalan mereka, kita akan jadi mulia Pak. Ada muttaqin, ada muhsinin, ada tawabin, ada mutatahirin, saya bilang gitu. Ada juga orang-orang yang dikehendaki hina oleh Allah dalam Al-Quran, yang kalau kita ngikuti mereka, kita terhina Pak. Ada kafirin, fasikin, munafikin, aspirin, itu obat yang terakhir, mohon maaf. Bercanda Bu. Artinya tinggal kita mau mencocokkan dengan amalannya siapa gitu loh. Apakah dengan amalan orang-orang yang Allah kehendaki mulia, atau mencocoki amalan orang-orang yang Allah kehendaki hina, ngoten mawon. Karena orang yang mengikuti jalan hidupnya petani, dia akan punya pengalaman-pengalamannya petani. Orang yang menjalani kehidupan seperti kehidupannya nelayan, dia akan mempunyai pengalaman-pengalamannya nelayan. Orang yang mengikuti jalan hidupnya dokter, dia akan punya pengalaman-pengalamannya dokter. Itu yang pernah ketangkep itu, yang dokter palsu sampai bisa ngoperasi itu. Kan ada sempat ramai viral ya, ada orang yang ngaku dokter sampai mimpin operasi segala itu. Beberapa di kampung bahkan melayani kayak layaknya dokter beneran gitu. Dan pasang pelang dokter. Biasanya beraninya di kampung sih, di kota nggak berani biasanya. Itu kalau pas ditangkap apa ceritanya dia? Ya dulu dia pernah ngikut dokter. Dia tahu betul bagaimana cara dokter meresepkan obat, terus cara ngoperasi, sampai tahu cara ngoperasi loh itu. Gara-gara ngikuti jalan kehidupannya seorang dokter. Maka sama, kalau kita ngikuti jalan kehidupan para nabi dan rasul, orang-orang yang bertakwa, orang-orang soleh, maka kita akan punya pengalaman-pengalamannya para nabi dan rasul, pengalaman-pengalamannya orang soleh, orang-orang yang bertakwa dan lain sebagainya. Di mana pengalaman mereka adalah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dimuliakan oleh Allah insyaallah.
Nah, makanya malam ini kita mencoba belajar untuk memenuhi syarat kemuliaan itu dari orang-orang yang Allah kehendaki mulia dalam Al-Quran. Antara lain, saya menyesuaikan yang dibaca oleh Qori'ah tadi ya, bahwa yang pertama ada di surah Al-Hujurat ayat 13, di mana Allah berfirman, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ayat ini menegaskan bahwa kalau kita ingin menjadi orang yang paling mulia dalam Islam, hendaklah kita menjadi orang yang paling bertakwa. Inilah yang membuat banyak orang di luar Islam tertarik untuk masuk Islam, antara lain ayat ini. Oh, ternyata dalam Islam semua punya kesempatan untuk menjadi mulia. Karena ternyata kemuliaan itu tidak diukur dalam Islam dari jenis kelamin, tidak diukur dari warna kulit, tidak diukur dari status sosial, tidak, atau warna darah, apa darah biru, darah coklat, darah hitam, tapi diukur dari ketakwaan, di mana takwa itu semua bisa, semuanya bisa menjadi mulia, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Makanya di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada banyak tokoh yang tadinya tidak diperhitungkan, tapi kemudian kemuliaannya itu nggak cuma di dunia, bahkan sondol langit kemuliaannya itu. Ya gara-gara takwa itu. Ada sahabat Bilal radhiyallahu an yang awalnya budak belian, dimerdekakan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Terus kemudian karir pertamanya sebagai muadzinnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di masa Nabi masih sugeng, masih ada, masih hidup bersama para sahabat. Sahabat Bilal karirnya sampai jadi gubernur di bumi Syam, sampai jadi gubernur itu. Itu karir di bumi. Kemuliaan di sisi Allahnya sampai tembus langit, hingga Nabi pas berada di surga mendengar suara terompahnya Bilal lewat di depan beliau. Sampai Nabi bertanya, Bilal, amalan apa yang paling kamu sukai? Kok sampai saya mendengar suara sendal kamu lewat di depan saya di surga? Kata Nabi, tidak ada ya Rasulullah selain yang wajib ya. Saya hanya kalau habis wudu, saya sholat 2 rakaat, tanda bersyukur kepada Allah. Namanya sholat syukur wudu. Itu Nabi belum ngajarin ke sahabat Bilal, belum. Tapi sahabat Bilal mengamalkannya dan Nabi membenarkannya. Kalau orang sekarang udah bid'ah itu. Tapi Nabi tidak mengatakan, Bilal, tidak boleh. Aku belum ngajarin sama kamu, kok udah ngamalin itu. Enggak. Nabi tahu ini sahabat Bilal bertindak atas dasar ilmu. Ini namanya sholat sunnah mutlak. Apalagi ini berkaitan dengan syukur karena selesai wudhu dan Nabi membenarkan. Ada yang mengatakan amalia Bilal itu diterima oleh Allah karena Nabi membenarkan. Salah. Amalan sahabat Bilal sudah Allah terima sebelum Nabi membenarkan. Itulah namanya ijtihad di kalangan para sahabat. Dalam Sahih Bukhari, orang berijtihad itu asal dia yang ngerti ya, orang yang berilmu. Dan sahabat Bilal termasuk sahabat Nabi yang berilmu. Kata Nabi, idza jtahadal hakim fa asaba falau ajrani wa in akhta falau ajrun wahid. Seorang ahli hukum, ada yang mengatakan hakim itu pemerintah, kalau berijtihad benar pahalanya 2,
salah pahalanya 1. Sahabat Bilal telah berijtihad dan amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi membenarkan. Memahami ngono kadang cek wangel wong-wong. Tapi itu terjadi di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kemudian siapa lagi Ustaz? Banyak. Ada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Ketika masuk Islam di usia 17 tahun, pekerjaannya sebagai pekerja serabutan. Pekerjaannya di usia 17 tahun itu sebagai pekerja serabutan, utangnya wakeh, utangnya banyak sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Hutangnya banyak utangnya itu. Di besutan tangan Nabi kita Muhammad SAW dalam bingkai ketakwaan, gak cuma lunas utangnya. Di masa Nabi beliau jadi hakim tinggi di Yaman. Di masa Nabi beliau menjadi hakim tinggi di Yaman beliau. Nanti di masa Sayyidina Umar radhiyallahu an, beliau menjadi gubernur di Yaman. Yang hanya dalam waktu 3 tahun kemiskinan di Yaman habis. Gubernur Yaman jabat 3 tahun, kemiskinan di Yaman habis. Semuanya kaya orang Yaman saat itu. Ketika gubernurnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, khalifahnya Sayyidina Umar radhiyallahu an. Itu tadinya pekerja serabutan, karena beliau menjadi pribadi yang bertakwa, mulia kedudukannya di dunia, mulia di akhirat. Jadi sudah menjadi sistem yang Allah bangun. Kalau orang Jawa bilang wis kunane kuno, orang itu kalau bertakwa dimanapun dia berada pasti dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta Uwais Al-Qarni radhiyallahu an, yang pekerjaan sehari-harinya tukang ngurus kuda, yang bahkan keluarganya nggak kenal dia, tapi Nabi mengenalnya di langit. Itu karena apa? Karena ketakwaannya. Di antara bentuk takwanya berbakti pada ibunya itu di antaranya. Itu. Dan kita semua punya kesempatan untuk itu. Asal kita betul-betul bertakwa. Dan takwa itu seringkali didefinisikan dengan apa? Al-imtisalu bi awamirillah wal ijtinabu binawahihi. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu takwa. Melaksanakan perintah Allah berarti melaksanakan yang wajib-wajib dengan baik dan benar. Baik kewajiban yang hubungannya dengan Allah maupun kewajiban yang hubungannya dengan sesama ya. Termasuk bayar iuran RT, bayar IPL dan lain sebagainya. Bayar utang termasuk juga nih. Dan menyempurnakan yang wajib dengan yang sunnah-sunnah. Terus tinggalkan yang haram dan segera tutup yang haram dengan taubatan nasuha. Itu takwa, itu rumusnya itu aja sebenarnya. Melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Melaksanakan perintah, laksanakan yang wajib-wajib dengan baik dan benar. Sempurnakan yang wajib dengan yang sunnah-sunnah. Tinggalkan yang haram. Kalau terjadi yang haram, segera tutup dengan taubatan nasuha. Udah, 4 itu kalau kita lakukan, insya Allah lah. Insya Allah kita masuk dalam kategori sudah mengamalkan amalan takwa, insya Allah. Pas saya jelasin begini Pak Haji, ada orang yang ngomong ke saya, Ustadz, kelihatannya 4 itu gampang, tapi itu sulit Ustadz. Dia bilang gitu. Saya jawab, si ngomong gampang ini siapa? Saya bilang gitu. Yang ngomong gampang ini siapa? Saya bilang. Iya Ustadz sulit ya. Saya bilang, yang saya ngomong gampang ini siapa? Saya bilang. Yang ngomong gampang itu siapa? Saya bilang. Maka ini kiatnya. Saya bilang sama beliau gitu. Saya ngomong sama jamaah saya itu, ini kiatnya. Dan ini saya juga masih belajar. Saya bilang. Jadi kulong, saya juga masih belajar Bu. Kita semua belajar. Nggih. Kita semua belajar. Saya bilang sama dia gini. Ketika kita akan beribadah kepada Allah. Ketika kita akan beribadah kepada Allah, berbuat baik itu. Setan itu kan gua play, saya bilang gitu. Gua play ini ku apa? Resek. Gua play ini ku anu. Tanya sama orang Sidoarjo, gua play ku apa?
Gak gaplek. Sebenarnya ada istilah yang lain, cuma saya nggak berani nyebut di sini nih, selain dari gaplek itu. Iya ngoten nggih. Kena sensor nanti. Jadi setan kan resek, pasti nggoda orang supaya dia muales ibadah. Nggih. Setan itu nggapleki, seneng goda orang supaya muales ibadah. Biasanya apa, Bu? Apa Pak? Biasanya setan goda manusia supaya mual itu. Biasanya alasannya, udah capek istirahat. Nonton nggih? Udah capek istirahat. Besok lagi. Udah capek istirahat. Itu sering itu. Maka kalau setan menggoda kita begitu, saya bilang ke dia, ke orang itu saya bilang, kalau setan menggoda kita begitu, elus dada kita. Elus dada kita. Kan kata setan, udah capek istirahat. Elus dada kita. Caranya gimana? Apa yang kita omongkan di dada kita? Mau capek di dunia apa capek di akhirat? Mau istirahat di dunia apa istirahat di akhirat? Tanya gitu. Mau capek di dunia atau capek di akhirat? Artinya apa? Kalau kita di dunia sudah capek karena beribadah kepada Allah dengan baik dan benar, insya Allah nanti di akhirat kita nggak capek lagi, insya Allah. Tapi kalau di dunia kita sudah banyak beristirahat alias bermalas-malasan, jangan mimpi nanti di akhirat kita bisa istirahat. Silakan pilih, mau capek di dunia atau capek di akhirat. Mau istirahat di dunia atau istirahat di akhirat. Monggo silakan dipilih. Itu lus ada kita ngomong gitu ya. Kalau suatu saat kita mau beribadah kok setan menggoda kita supaya kita muales beribadah, elus dada kita sambil berkata, mau capek di dunia apa capek di akhirat? Mau istirahat di dunia atau istirahat di akhirat? Ngoten nggih? Kenapa Bu ngelus dada? Karena ngelus kaki kejauhan. Pun lanjut. Nah, tadi dikatakan kalau kita dibuat mual tadi, disuruh apa tadi Bu? Mau capek di dunia atau capek di akhirat? Sekarang gini Bu, biasanya ibu nanya gini, Ustadz, bukannya dalam Islam itu kalau capek suruh istirahat memang? Karena badan punya hak, betul ya? Dalam Islam tidak boleh takalluf. Nah, saya tahu ibu mau ngomong gitu, makanya saya jelaskan ini. Takalluf itu apa? Membebani diri di luar kemampuan sampai mendolimi diri sendiri. Dalam Islam tidak boleh. Maka dalam Islam mata punya hak. Kalau ngantuk tidur, betul nggih? Oh monggo kalau ngantuk tidur monggo. Kalau lapar suruh makan, kalau badan capek suruh istirahat. Itu perintah dalam Islam dan itu tidak boleh dilanggar, karena kalau kita langgar nanti zalim kita pada diri kita sendiri. Itu namanya takalluf. Kalau bahasanya Siti Aisyah radhiyallahu anha, kalau mau sholat malam kok ngantuk tidur, kata beliau. Jangan sampai dipaksakan sholat, takutnya maunya memuji malah memaki, kata beliau. Karena bacaannya pasti pating celetot karena ngantuk. Ya, kalau ngantuk bacaannya apa Bu? Pating celetot biasanya nggih. Gak karu-karuan bacaannya. Baik, Bu, betul. Bapak betul nggih? Memang dalam Islam kita nggak boleh takalluf, betul, tidak salah. Tapi jangan lupa dalam Islam ada ajaran tentang mujahadah. Kalau takalluf membebani diri di luar kemampuan sampai mendolimi diri sendiri tidak boleh dalam Islam. Tapi ingat, mujahadah diperintah dalam Islam. Apa mujahadah itu? Bersungguh-sungguh. Maksudnya bagaimana Ustaz? Contoh ini, contoh. Ibu-ibu mau baca Al-Quran ngantuk. Itu kalau ibu mujahadah, ibu ngelus dada. Ini ngantuk apa ngantuan? Nah itu beda. Paham nggih Bu nggih? Ngantuk sama ngantukan itu beda. Kalau ibu ngelus dada, aduh iya saya ini kurang istirahat, capek seharian kerja, ngurus anak, ngurus suami, ngurus cucu, kurang istirahat, memang capek, ngantuk memang. Kalau begitu berarti objektif, ngantuk, tidur Bu kalau gitu. Ngaten nggih?
Tapi kalau ibu-ibu perasaan tidur cukup, makan cukup, istirahat cukup, kok ngantuk ay. Itu namanya ngantuan. Kan kalau ngantuan dilawan, Bu. Dilawan, Mbak. Dimujahadai. Apa minum-minum kopi, ngunyah-ngunyah marning. Marning apa? Jamutin itu jagung goreng nggih. Marning. Itu ilmunya sopir. Itu mujahadah namanya. Namanya apa, Bu? Pak, mujahadah, bersungguh-sungguh. Di surah Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang mau bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk mencapai keridhaan kami, sungguh akan kami tunjuki dia, antarkan dia ke jalan-jalan yang buat dia sampai kepada kami dengan selamat. Nah, harus mujahadah. Pun, kalau bahasa sederhananya, kalau supir bis malam saja rela melek semalam suntuk demi dapat uang ratusan ribu, mosok kita mau dapat gelar takwa, ingin hajat tercapai, ingin hajat terkabul, nggak mau melek semalam, nggak harus tiap malam sesekali. Nah, niku biar ada mujahadahnya. Oh, itu supir bis malam itu stamina disiapkan, Ustadz. Sama, kita juga persiapan staminanya. Terserah mau minum yang ruso-ruso juga nggak apa-apa. Atau yang lain-lain terserah. Pun, ngoten nggih. Jadi harus apa? Mujahadah. Karena kesalahan kita seringkali kita ini ingin beristirahat di medan juang, padahal dunia ini medan juang. Jadi dunia ini medan juang. Kesalahan kita adalah ingin beristirahat di medan juang. Kalau mau istirahat nanti di akhirat, di surga insyaallah. Ada ulama yang mengatakan seorang mukmin tidak boleh merasa puas dengan amalnya sampai kakinya menginjak halaman surga. Wah, kalau belum menginjak halaman surga, jangan merasa puas. Berarti durung sih anu. Nah, ngoten nggih. Itu diantaranya. Terus kadang setan mendorong kita untuk berbuat maksiat. Ini masih bab takwa nggih. Begitu kuatnya setan mendorong kita untuk berbuat maksiat, maka lus dada kita sambil berkata, sabar, sabar, sabar. Sebentar lagi mati kok, tenang aja, sabar. Nah, kan sabar nggih, sabar, sabar. Sebentar lagi mati. Tenang aja. Nah, insya Allah kalau ngomong gitu gak jadi maksiat insya Allah. Ingat apa? Mati. Sabar, sabar, sebentar lagi mati kok, tenang aja, sabar, sabar. Insya Allah gak jadi maksiat. Bapak Ibu sekalian, hafizoni wa hafizakumullah, ini amalan takwa tadi. Yang saya bilang tadi, kata jamaah saya, itu kelihatannya cuma 4 gampang Ustaz, tapi mengamalkannya sulit pakai dal. Maka saya jawab, ya sing ngomong gampang iso apa? Kita semua belajar Bu ya, karena saya pun yang ngomong juga masih belajar. Tapi percayalah Ibu, Bapak, dimanapun kita berada, asal kita bertakwa, sunnatullahnya pasti Allah muliakan. Wis kunane kuno, lek wonten tiyang sing bertakwa, ada orang yang bertakwa pasti mulia, pasti. Karena dimuliakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian di antaranya lagi, saya masih berangkat dari yang dibaca oleh Qori'ah tadi ya. Surah Al-Mujadilah ayat 11 tadi, tentang yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang akan diangkat derajatnya oleh Allah adalah orang yang beriman dan berilmu sekaligus. Tidak boleh dipisah itu. Orang yang beriman dan berilmu sekaligus. Iman tok tanpa ilmu, semangat ibadah tapi ngawur. Berilmu tok gak ada imannya, ilmunya mandek sebagai teori, tidak bermanfaat. Maka harus digabung di antara keduanya. Menggabungkan antara iman dan ilmu itu menjadi amalan takwa namanya. Makanya menjadi orang yang mulia, asal dengan catatan beriman dan berilmu sekaligus.
Yang kakinya kesemutan boleh selonjor, Bu, silakan. Monggo, yang kakinya kesemutan boleh selonjor. Berdiri lompat-lompat juga boleh, bapak-bapak juga boleh, monggo silakan. Saya lupa, monggo. Kalau ngaji sama saya, berdiri lompat-lompat juga boleh, bebas. Selonjor boleh, monggo silakan nggih, santai mawon nggih. Kula sudah ganti posisi 2 kali atau 3 kali sudah. Faktor U. Nah, ngoten nggih. Pun balik. Jadi singkat kata singkat cerita, kalau kita bicara tentang ini, gabungan antara iman dan ilmu itu amalan takwa sebenarnya. Ada makalah dari para ulama yang mengatakan, wallahi hayatul fata bil ilmi wat tuqa. Demi Allah, hidupnya seorang pemuda itu dengan ilmu dan takwa. Jadi manusia itu kata para ulama dipandang hidup kalau dia berilmu dan bertakwa sekaligus. Loh Ustadz, kalau ada orang tidak berilmu dan tidak bertakwa atau tidak ada takwanya, berarti dia mati dong? Iya, dia mati. Loh tapi dia hidup Ustadz. Sekarang bayangkan ada orang mati terus hidup, gimana tuh? Bahasa Jawanya medeni. Jadi kalau ada orang nggak ada ilmunya, nggak ada takwanya, nggak ada imannya, itu orang mati. Kok bisa jalan? Bayangkan ada orang mati bisa jalan. Medeni mesti ini. Saya terangkan Bu ya. Saya terangkan. Ada orang pegang jabatan misalnya. Yang pegang jabatan ini nggak ada ilmu, nggak ada iman, nggak ada takwa, nggak ada akhlak. Kira-kira menakutkan nggak ada orang seperti ini? Menakutkan. Karena dia dengan jabatan itu dia bisa berbuat yang membahayakan banyak orang. Kenapa? Karena nggak ada iman, nggak ada ilmu, nggak ada takwa, nggak ada akhlak. Naudzubillah min syarri dzalik. Bayangkan kalau dia punya harta banyak, Bu. Ada orang kaya, nggak ada ilmu, nggak ada iman, nggak ada takwa, nggak ada, mesti medeni. Karena dengan kekayaannya dia bisa berbuat sesuatu yang membahayakan bagi banyak orang. Pokoknya orang itu kalau nggak ada ilmunya, nggak ada imannya, nggak ada takwanya, nggak ada akhlaknya, mati. Kok bisa berjalan medeni mesti. Tapi kalau dia ada imannya, ada ilmunya, ada takwanya, ada akhlaknya, insya Allah selaksana orang yang hidup dia bermanfaat. Saya tidak tahu, jenengan pernah nggak ngadepi seseorang yang sedang marah, tapi karena dia marahnya ini orang kita tahu ini orang ini berilmu, orangnya bertakwa, orangnya akhlaknya bagus, kita pasti tenang dengan kemarahannya. Kenapa? Karena dalam marahnya pun dia pasti adil, dia tidak akan zalim. Kenapa? Karena dia orang yang bertakwa, orang yang berilmu dan bertakwa, orang yang berilmu dan beriman sekaligus. Tapi kebayang nggak kalau dia orang yang zalim, orang yang tak berilmu, tak beriman, tak bertakwa, tak berakhlak, apalagi pokoknya gampangannya welek lah. Itu jangankan dia marah, nggak marah saja dia zalim, apalagi dia marah. Makanya kalau kita bermasalah dengan orang yang berilmu, kita tenang. Kenapa? Karena kita tahu ini orang pasti benar, cara bersikapnya itu benar. Gak mungkin dia zalim insya Allah. Asal ada ilmu, ada iman, ada takwa, ada akhlak. Gak usah jauh-jauh lah, dengan suami aja ibu-ibu. Atau kalau bapak dengan istri. Kalau suami bertakwa, apa kata para sahabat? Seingat saya yang berkata Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, apa kata beliau? Suami yang bertakwa itu di saat menyayangi akan memuliakan, di saat benci dia tidak akan menghinakan, dan hak-hak istri tetap dipenuhi. Itu suami yang bertakwa. Kalau suami yang zalim, dalam keadaan normal saja kadang sudah zalim, nggih. Apalagi dalam kondisi marah, lebih zalim lagi. Dan juga istri yang solihah. Istri yang solihah walaupun sebetapapun dia marah kepada suaminya, hak-hak suaminya tetap dipenuhi, walaupun sambil cemberut. Tapi hak-haknya masih
dipenuhi. Coba kalau istri yang zalim dalam kondisi normal saja hak-hak suami tidak dipenuhi. Nah, itu contoh. Makanya kalau ada orang nggak ada ilmu, nggak ada iman, nggak ada takwa, nggak ada akhlak, mati. Kok bergerak? Orang mati bergerak mesti medeni. Ngaten nggih? Ibu-ibu malam-malam jalan, ketemu sekelompok anak santri lewat malam-malam. Tenang apa tenang? Tenang. Coba kalau tiba-tiba lewat ada sekelompok anak muda tawuran, kira-kira gimana? Takut. Allahu Akbar. Pun itu contoh itu. Nah, makanya wallahi hayatul fata bil ilmi wat tuqa. Demi Allah, kemuliaan seorang manusia itu dengan ilmu dan takwa tadi. Nah, berarti panjenengan, saya, kita semua kalau masih mau datang ke majelis taklim kayak gini, belajar ilmu agama terutama, insya Allah pertanda baik, insya Allah. Kok bisa gitu Ustaz? Di samping ayatnya tadi, ada hadis Nabi riwayat Bukhari, Imam Bukhari. Nabi bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapapun yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan pahamkan dia tentang agama. Siapapun yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan pahamkan dia tentang agama. Ya, kalau ibu-ibu senang ngaji, bapak-bapak senang ngaji, senang hadiri majelis ilmu, berusaha memahami agama yang dengan baik dan benar, insya Allah itu pertanda, dan semoga itu pertanda kita dibaikkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Nah, itu diantara syarat kemuliaan yang dibaca oleh Qori tadi, baru 2 ayat. Sebenarnya masih banyak, karena takut banyak pertanyaan, saya kasih kesempatan untuk bertanya. Monggo, kalau nggak ada saya teruskan berarti. Monggo, yang mau tanya, protes, marah boleh. Sampai jam pinten nih ketua? Jam 12. Oke, monggo silakan nih, mau nanya dulu, monggo. Takutnya banyak pertanyaan. Masalah itu masalah yang lain boleh, monggo silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh, monggo. Kalau ada tanya, protes, marah boleh, monggo. Tanya, protes, marah boleh, monggo silakan. Kalau ada, kalau nggak ada berarti jelas semua, nggih? Atau tidak jelas semua? Oh, ngantuk nggih? Ngantuk napa ngantukan? Ngantuk tenanan nih. Lah ibu-ibu ngantuk percaya kula. Oh, enggak ada pertanyaan ini. Jelas semua nggih? Masih kuat terus ini. Masih kuat nggih? Alhamdulillah. Oh, ada. Monggo. Silakan yang mau tanya bapak-bapak. Tadi apa? Oke, monggo silakan. Bapak-bapak yang mau nanya monggo. Nggih. Oh, pakai mic nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mungkin pertanyaannya agak aneh biar tidak masuk aja. Nggih. Jadi pertanyaannya di awal tadi, contohkan orang-orang yang ditunjuk oleh Allah menjadi orang yang mulia. Sebetulnya zaman sekarang juga ada, namun yang perlu ditanyakan, sebetulnya kalau masalah takwa tadi menjalankan semua yang wajib, yang wajib termasuk nanti ada sambungannya dengan pertanyaannya. Yang tadi dicontohkan Bilal, seorang budak yang karena Allah berkehendak bisa menjadi gubernur. Cuma karena ini memang bukan kajian, jadi waktunya ketika itu kalau diterangkan sampai detail. Ya, mungkin kalau diterangkan sampai detail perlu seminggu. Itu tiap malam yang tidak tidur.
Yang saya tanyakan mungkin menjadi contoh tadi perlu kan tidak jatuh begitu saja. Allah memberikan perjalanan juga tidak jatuh begitu saja. Beliau seorang budak bisa menjadi gubernur, seorang pemelihara kuda bisa menjadi hakim, itu mesti pakai proses. Nah, itu yang sering-sering kalau Ustaz tidak terangkan dalam nanti kita hanya bayangin ya Allah mudah-mudahan saya bisa jadi presiden, tapi kita tidak buka. Nah, itu yang saya maksud. Walaupun sedikit proses itu tolong digambarkan kepada kami, sehingga kami juga bisa memberikan kepada pihak lain yang membutuhkan. Itu aja yang mungkin tadi kembali lagi sebetulnya pasti karena beliau fatwa wajibnya muslim adalah belajar dan lain-lain itu pasti dijalani. Memang kami mohon diculik sedikit proses itu biar juga tidak akhirnya kita hanya melakukan tapi menginginkan jadi presiden. Jadi terus kita sikap sebagai orang muslim, sebetulnya muslim ini kan juga harus bersatu untuk memilih orang-orang yang lebih bermanfaat biar tidak terjadi mayat yang berjalan tadi gitu. Pemimpin-pemimpin kita jangan jadi orang-orang yang tidak beriman dan berilmu sehingga sangat menakutkan. Itu aja Ustaz, terima kasih. Mohon maaf kalau kurang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya sekalian ibu katanya. Sekalian ibu. Udah saya pakai mic nih, monggo. Nanti saya jawab. Nanti saya jawab. Nggih. Nggih, ampun nggih. Baik. Yang pertama berkaitan dengan proses dari beberapa sahabat. Betul memang tidak langsung ujuk-ujuk majega klik betunduk tiba-tiba ya, enggak. Semua ada prosesnya. Sahabat Bilal itu karier pertamanya itu menjadi muadzin. Juru adzannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dekat dengan Rasulullah, otomatis sering mendengar ilmunya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau awalnya budak belian tapi dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang akhirnya Nabi jodohkan dengan adiknya orang kaya saat itu namanya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Oleh Nabi dijodohkan. Jadi sahabat Bilal yang notabene mantan budak itu, yang mulia sahabat Bilal radhiyallahu an, itu dinikahkan dengan adiknya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, seorang multimiliarder saat itu. Nah, setelah nikah itu ya tentu ada dukungan kan dari keluarga pasti itu. Tidak hanya sekedar Bapak Abdullah mimpi tadi itu. Dan itu Nabi yang memprogram itu. Sampai pada puncaknya sahabat Bilal dengan kepribadiannya dan kematangan ilmunya dan ketakwaannya serta keberaniannya, beliau diangkat oleh Nabi sebagai gubernur di bumi Syam pada saat itu. Nah, singkat cerita, itu sekelumit ceritanya di antaranya. Jadi memang betul, nggak ujuk-ujuk majega klik betunduk tiba-tiba enggak, tapi ada proses. Kalau yang dari hakim tinggi di Yaman itu pekerja serabutan, bukan tukang kuda. Kalau itu yang Uwais Al-Qarni kalau yang itu. Mu'adz bin Jabal ini sama, orang yang sangat tekun belajar kepada Nabi sampai menjadi orang yang paling mengerti tentang halal haram. Jadi ahli fikihnya para sahabat itu diantaranya adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu itu, Pak. Beliau piawai dalam ilmu. Nah, karena beliau piawai dalam ilmu, terutama hukum fikih, terutama hukum halal haram terutama, maka beliau ditugasi untuk menjadi hakim tinggi di Yaman saat itu. Ketika itu Yaman sudah mulai dikuasai kaum muslimin, beliau dikirim ke sana menjadi hakim tinggi di Yaman. Karena memang beliau ahli fikih, Pak, awalnya itu.
lama di Yaman, nanti di masa Sayyidina Umar beliau diangkat jadi gubernur kemudian, karena sudah menguasai wilayah situ. Beliau menjadi gubernur yang dalam kepemimpinan beliau hanya dalam 3 tahun kemiskinan di Yaman selesai. Jadi beliau ini masih muda usianya, wafat di usia 34 tahun, masih muda sekali. Tapi beliau orang yang sangat piawai dalam menjalankan tugas sebagai seorang hakim dan sangat brilian dalam menjalankan tugas sebagai seorang gubernur, yang kemudian dalam hal ini beliau bisa menyelesaikan kemiskinan di Yaman hanya dalam waktu 3 tahun. Bapak tahu bagaimana caranya beliau menyelesaikan kemiskinan di Yaman itu? Beliau memproduktifkan zakat, Pak. Kalau ada orang zakat melalui pemerintah saat itu, zakat itu dikelola secara produktif dan atau solutif, tidak konsumtif. Karena ada sebagian orang itu bagi zakat dengan cara konsumtif, BLT, Pak, bantuan langsung telas. Kalau ini enggak, Pak, dikucurkan dana zakat kepada fuqara masakin dalam bentuk modal usaha, dalam bentuk beasiswa sekolah atau pendidikan lah kalau bahasa kita, dalam bentuk penyelesaian hutang. Pokoknya orang yang tidak mampu mendapat dana zakat di masa Sayyidina Umar itu, dia langsung bisa berdikari, Pak, berdiri di atas kaki sendiri dengan izin Allah tentunya. Makanya karena zakat disebutkan secara produktif, hanya dalam waktu 3 tahun kemiskinan di Yaman selesai, Pak. Sementara di kita detik ini masih banyak muzaki atau amil zakat, ketika membagian zakat ke mustahik masih dalam bentuk yang sifatnya BLT, bantuan langsung telas. Itu seperti itu. Nah, kalau Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu itu, beliau berbakti pada ibunya, Pak, sampai menjadi orang yang sangat mulia. Dan jangan lupa beliau ikut berjihad di jalan Allah. Semua tadi ikut berjihad, berjuang di jalan Allah semuanya. Punya karir militer, Pak, semuanya. Semua itu punya karir militer. Jadi mereka pernah berjuang di jalan Allah semua. Jadi saya ulang tadi, memang betul, Pak, tidak ucuk-ucuk, mak jegaglik, mak betunduk tiba-tiba. Ngoten nggih? Nah itu. Kalau pertanyaan kedua, agar kita muslimin bisa memilih pemimpin yang tidak kosong lah gitu ya. Pertanyaannya gini, Pak, emang kita pernah milih? Karena kita nggak pernah milih, kita dipilihkan, Pak. Coba siapa yang pernah milih? Calon yang ada kita nggak pernah milih, itu dipilihkan kita, Pak. Susah, Pak, kalau dari itu. Kalau sistemnya begitu susah, nggak bisa gitu. Sering nggak dalam hati batin ketika muncul calon-calon, dalam hati kita mengatakan apa? Kok iki sih? Wong ono liyane sing luwih apik kok sik iki? Kan gitu ya, kadang dalam hati. Karena kita tidak pernah memilih, Pak. Kita dipilihkan. Wes serahkan sama Allah aja, mau gimana lagi kita nggak bisa, Pak. Kecuali yang bisa monggo bergerak. Kalau nggak bisa, ya sudah, kita hanya bisa berdoa sama Allah, bertawakal, dan tetap kita optimis berdoa yang mudah-mudahan negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Mengenai transaksi di fikih Islam, fikih muamalah maksud saya, transaksi jual beli di dalam masjid terlarang, tidak boleh. Tapi kalau cuman memberitahu, saya bawa buku, Bu, nanti kalau mau beli boleh kita di luar ya, nggak di dalam, kita keluar. Jadi serah terimanya di luar masjid. Jadi di sini cuma ngambil bukunya, nanti bayarnya di luar masjid. Kalau itu enggak apa-apa kalau itu. Kenapa? Sekarang gini ya, kita ambil spiritnya dulu. Kenapa dalam Islam kok tidak boleh jual beli di dalam masjid? Karena umumnya orang kalau jual beli itu rame. Ya kan, tawar menawar atau apa. Nah, itu menciderai kemuliaan masjid. Kalau saya teruskan, kira-kira arisan itu rame apa enggak kira-kira ya? Nah, berarti jangan di dalam masjid. Kalau mau keluar dulu di emperan masjid. Jadi di emperan boleh, kalau di emperan. Jangan. Ya hati-hati berarti. Iya, jadi jangan di dalam masjid tapi di emperan masjid. Makanya kayak kalau zakatul fitri kan kadang pihak masjid menyediakan beras. Itu kalau pas akad jual beli berasnya di luar saja, di emperan, jangan di dalam masjid. Karena itu merupakan melanggar akhlak, etika di dalam masjid.
sependek yang saya baca tidak haram sih, larangannya makruh. Ada yang mengatakan makruh. Cuman tetap namanya makruh kan sebaiknya dihindari. Ya, jadi saya ulang, kalau cuman ustadznya ngomong gini misalnya, atau ustadznya ngomong ini, Bu, saya punya buku nih ya, nanti kalau ibu perlu bayarnya di luar saja, atau nanti ada itu santri saya di luar yang akan melayani, misalnya boleh kalau gitu, tidak apa-apa. Jadi cuman ngomong doang, nawarin doang. Atau tadi berkenaan dengan arisan. Jadi kalau bisa pas rame-ramenya itu di luar saja, jadi jangan di dalam. Nah, jadi kalau di dalam ini takutnya menciderai keutamaan masjid. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan kalau ada. Monggo Haji. Ibu dulu, bapak dulu nggih? Bapak dulu nanti, ibu nggih? Bapak dulu. Nggih, monggo bapak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dengar dari Ustaz, katanya semua catatan kita itu sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Betul. Semuanya kita mau baik atau buruk sudah tercatat. Betul. Nah, jadi di situ kita kan harus percaya keberadaan takdir. Betul. Jadi sampai jauh yang kita lakukan. Bagus. Percaya, kalau kita percaya ya udah. Bagus. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ibu. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tim RT 3 nih nggih. Sahibul hajat. Mohon maaf, tapi mau menanyakan yang saya disampaikan oleh Pak Ustaz tadi mengenai ngantuk dan ngantungan. Karena buat kami itu menarik sekali. Memang kalau sudah misalnya ngantuk, itu kan memang objektif dari sinyal tubuh kita itu memberikan Betul. istirahat. Betul. Karena kalau ngantukan itu kayak dirasa pasti ada sedikit godaan. Nah, yang kami tanyakan itu bagaimana untuk mengatasinya. Karena kita kalau istilahnya menuntut ilmu atau melakukan kegiatan biasanya memang nganturan itu ada. Seperti misalnya kita ikut majelis taklim, giliran ya semuanya lah Pak, maksudnya pengajian atau apa itu kalau pas acara berlangsung itu ngantuk, giliran selesai wassalamualaikum ya. Terus yang kedua, kadang kita itu mau sholat tahajud yang memasang alarm sudah bunyi, 5 menit lagi 14-an kayaknya. Mau apa ya Pak, solusinya untuk supaya kita bisa istiqomah dalam beribadah sehingga ngantukan itu bisa teratasi. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang takdir. Betul, Allah berfirman dalam Al-Quran di surah Al-Hadid ayat 22, Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidak ada hal yang terjadi di muka bumi ini atau yang mengenai dirimu kecuali semuanya telah tercatat dengan baik di Lauhil Mahfuz sebelum kami merealisasikannya, dan itu mudah bagi Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa semua kita ini hanya tinggal menjalani takdir saja sebenarnya. Semua kita. Karena kita yang sekarang, kita yang kemarin, sama kita yang akan datang itu sudah ada ceritanya semua. Kita tinggal menjalani saja. Dan catatan pentingnya dalam akidah Islam, dalam memandang takdir ini harus dua sisi. Pertama, sisi Allahnya kepada kita. Kita yakini semuanya sudah Allah atur, semuanya sudah Allah takdirkan. Jadi kita nggak usah resah, nggak usah khawatir, karena yang ngatur adalah Allah yang maha. Makanya kebanyakan orang yang resah, galau, tidak mudah tenang hidupnya itu karena keyakinannya akan takdir itu lemah biasanya. Orang kalau keyakinan akan takdir itu kuat, dia tenang biasanya.
Wis ana sing ngatur. Sudah ada yang mengatur, kita tinggal menjalani. Sudah ada yang menetapkan, kita tinggal menjalani. Itu sisi Allahnya ke kita. Tapi ingat, harus dari sisi kita kepada Allah juga harus ada. Maksudnya apa? Rizki sudah Allah tentukan. Pertanyaannya, perintah Allah untuk kita terkait rizki apa? Nah, itu fokus kita. Oh, Allah suruh kita bersilaturahim, kita silaturahim. Allah suruh kita beristighfar, kita beristighfar. Allah suruh kita usaha, kita usaha. Allah suruh kita duha, kita duha. Allah suruh apa kita? Itu kita lakukan. Ajal sudah Allah tentukan. Tidak usah khawatir soal ajal. Orang kalau belum waktunya mati tidak akan mati. Kalau udah waktunya mati, berusaha tidak mati, tetap aja akan mati. Itu ajal. Allah yang sudah tentukan. Pertanyaannya, perintah Allah terkait umur itu apa? Oh, Allah suruh kita mengisi dengan amal soleh. Usahakan walaupun tua ya tetap sehat misalnya. Berusaha agar mati sebagai seorang muslim misalnya. Kita harus usaha. Maka kata para ulama, tidak usah fokus pada yang sudah dijamin oleh Allah. Fokus pada kewajiban kita saja apa sekarang. Maka berkaitan dengan yang sudah Allah jamin, kita nggak usah risau terkait dengan kehidupan ini. Kenapa? Karena semua sudah Allah takdirkan, sudah Allah atur, sudah Allah tetapkan. Kita tinggal menjalaninya saja. Cuman fokus kita, ingat, ini fokus kita, perintah Allah untuk kita apa? Oh, Allah suruh kita berdoa, ya kita berdoa. Allah suruh kita bertawakal, kita bertawakal. Allah suruh kita berusaha, kita berusaha. Allah suruh kita punya niat yang baik, kita berusaha dengan niat yang baik. Makanya, kalau saya pribadi pernah misalnya ngalami satu keadaan gini misalnya. Ya Allah, sepenuh-penuhnya hamba serahkan kepadamu ya Allah. Dan hamba tidak berharap kecuali hanya padamu ya Allah. Terus setelah itu saya ngomong gini sama Allah. Ya Allah, besok saya mau menemui si fulan. Bukan saya berharap sama dia. Tetap hanya padamu hamba berharap ya Allah. Cuman hamba mentaati perintahmu untuk berusaha. Makanya ketika ada dalam kitab Riyadhus Shalihin, ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau semuanya sudah Allah tetapkan, buat apa kita berusaha? Kata Nabi, berusahalah. Karena seseorang akan dimudahkan oleh Allah untuk apa dia diciptakan. Maka kita harus berusaha. Termasuk buka toko alat berat. Kalau ibu beliau toko jamu, bismillah di Kencong Jember sana. Nah, itu usaha namanya. Tapi selebihnya kita serahkan kepada Allah. Angkatan nggih? Nah, kalau ibu tadi yang pertama berkenaan dengan apa tadi Bu? Ngantuk sama ngantuan nggih. Kalau yang pertama, yang kedua apa tadi? Satu aja. Satu aja, soal ngantuk atau ngantuan tadi. Terus bagaimana caranya supaya Nggih. Gini. Istiqomah dalam Islam itu istiqomah ala manusia, bukan istiqomah ala malaikat. Kalau malaikat itu suruh rukuk terus sampai hari kiamat. Suruh sujud terus sampai hari kiamat, itu malaikat. Kalau kita nggak bisa. Kita ini istiqomahnya manusia. Kadang ada putus-putusnya, yang penting disambung lagi. Kadang ada jatuh-jatuhnya, yang penting bangun lagi. Kadang ada kotor-kotornya, yang penting kita mandi lagi. Terus gitu, sampai kita berjumpa dengan Allah. Ibu-ibu pagi ngepel lantai di rumah, dengan keyakinan sore udah kotor. Tapi ibu terus ngepel. Kenapa? Karena ibu ingin bersih. Betul ya? Kita mandi dengan keyakinan penuh, nanti dekil. Tapi kita terus mandi, kenapa? Karena kita butuh bersih. Sama dengan untuk mendekat kepada Allah, kadang ada jatuh-jatuhnya, yang penting bangun lagi. Kadang ada putus-putusnya, yang penting sambung lagi. Kadang ada kotor-kotornya, ya mandi lagi. Makanya mujahadahnya terus. Jadi kalau ibu mau berusaha bermujahadah, itu sudah ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi saya katakan sopir bis malam itu sebelum nyupir pasti sudah persiapan. Jadi kita harus ada usaha juga Bu ya apa carane supaya kuat melek misalnya. Ini kalau saya pribadi ya. Saya terutama kalau menjelang Ramadan. Kalau menjelang Ramadan itu saya minum air Zam-Zam. Kan air Zam-Zam itu 5 syuriba. Untuk apa dia diminum? Kita doa sama Allah. Ya Allah, bismillah.
kuat melek, gak ngantuan, sehat walafiat. Saya minum itu. Itu biasanya menjelang Ramadan itu. Saya minum air zam-zam, doa itu. Bismillah ya Allah, kuat melek, gak ngantuan, sehat walafiat. Bismillah, kuat ibadah. Gitu. Jadi kalau ibu di rumah ada air zam-zam, minum sambil doa sama Allah. Baca sholawat dulu, minum, mohon sama Allah, ya Allah, bismillah, kuat pengajian, kuat melek, kuat ibadah, gak ngantuan, sehat walafiat, murah rezeki, tambah mohon, monggo. Itu dicoba ngoten nggih, dicoba. Kalau mengenai tidur bangun terus ditunda, saya kemarin dapat penjelasan dari seorang dokter. Orang itu kalau bisa, begitu alarm bunyi, bangun, terus bangun, jangan tidur lagi. Karena kalau kita alarm bunyi, terus kita matikan untuk dihidupkan lagi 5 menit lagi, itu otak kita mereset ulang untuk tidur. Sehingga begitu kita bangun, itu kita tidak seperti tidur yang lama tadi, tapi seperti tidur yang baru itu. Makanya kadang kita bangun capek. Kata dokter itu gitu. Saya bukan dokter, saya cuma dengar kata dokter. Makanya kalau ingin tidak capek pas bangun tidur, usahakan alarmnya di jam yang memang kita pengen bangun. Gak usah pakai beberapa kali alarm. Jadi misalnya saya pengen bangun jam 3 gitu nggih. Alarm jam 3 saja. Langsung jam 3. Nah nanti begitu bunyi, usahakan terus bangun. Jangan 5 menit lagi tambah alarm lagi akhirnya. Itu begitu kita bangun 5 menit lagi, itu otak kita menghitung kita seperti baru tidur 5 menit. Jadi tidur kita yang lama itu nggak dihitung. Makanya capek kadang, ngantuk lagi kadang. Makanya kalau bisa alarm bunyi langsung bangun. Karena kalau tidur lagi, itu dianggap kita ini seperti baru tidur lagi gitu. Makanya kalau bisa ngoten nggih. Saya sejak tahu ilmu itu, sekarang alarm saya nggak pernah 2 kali. Pokoknya saya alarm di jam di mana saya pengen bangun. Begitu bunyi, saya paksakan bangun. Itu lebih seger insya Allah. Ngoten nggih Bu nggih. Wallahu a'lam bishawab. Di samping saran saya minum air zam-zam nggih. Minum air zam-zam, doa sama Allah, bismillah, kuat melek, kuat ibadah, gak ngantuan, sehat walafiat. Amin Allahumma amin insyaallah. Ngoten nggih? Sudah jam 9:30 niki. Cukup nggih, cukup nggih. Cekap nggih. Ini nanti doanya yang sepuh-sepuh saja nggih. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.